Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Gohana Prakasa. Saya akan mempresentasikan suatu materi yang digunakan untuk memenuhi nilai tugas mata kuliah akuntansi keuangan lanjutan, di mana saya akan menjelaskan mengenai laba perusahaan atau laba antar perusahaan dan obligasi antar perusahaan. Untuk laporan keuangan konsolidasi sendiri itu adalah suatu laporan keuangan yang menyajikan informasi tentang posisi keuangan serta operasionalnya bagi induk perusahaan dan anak perusahaan. Seakan-akan institusi tersebut merupakan satu kesatuan daripada perusahaan. Laporan keuangan konsolidasi terdapat pada laporan keuangan tahunan yang merupakan gabungan dari laporan keuangan perusahaan induk dan laporan perusahaan anak. Laporan konsolidasi itu sendiri disiapkan untuk menunjukkan posisi keuangan dan hasil operasi dari dua atau lebih perusahaan afiliasi, seolah-olah perusahaan-perusahaan tersebut merupakan satu kesatuan. Oleh sebab itu, laporan konsolidasi akan menghilangkan efek dari transaksi antara afiliasi yang disebut sebagai transaksi antar dari laporan keuangan konsolidasi. Dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasi, saldo dan transaksi akan dihilangkan atau dieliminasi. Ini termasuk saldo antar perusahaan, kepemilikan sekuritas, penjualan dan pembelian bunga, dividen dan lain-lain. Laporan keuangan konsolidasi didasarkan pada asumsi bahwa mereka mewakili posisi keuangan dan hasil operasi dari entitas ekonomi tunggal. Pernyataan tersebut tidak harus mencakup keuntungan dan kerugian antar transaksi, antar entitas atau kelompok konsolidasi. Dengan demikian, setiap laba atau rugi pada aset tetap dapat dalam kelompok konsolidasi antar perusahaan harus dihilangkan atau dieliminasi. Biasanya konsep yang diterapkan untuk tujuan ini adalah laba atau rugi. Pengaruh transaksi antara perusahaan afiliasi atau transaksi antar perusahaan harus dieliminasi dari laporan keuangan konsolidasi. Pada buku perusahaan afiliasi akan ada akun resiprokal yang diakibatkan oleh transaksi antar perusahaan, yaitu antar anak dan induk perusahaan. Keuntungan dan kerugian dari transaksi itu harus dieliminasi atau dihilangkan sampai direalisasi melalui penggunaan atau melalui penjualan kepada pihak-pihak di luar entitas yang dikonsolidasikan. Oke, selanjutnya akan saya bahas mengenai obligasi antar perusahaan. Oke. Yang pertama adalah keuntungan transaksi antar perusahaan obligasi. Jadi, ketika salah satu cabang melakukan pembelian obligasi, artinya dari perusahaan lain di luar kesatuan, obligasinya tidak akan terjadi secara baik jika dilihat dari sudut pandang gabungan secara kesatuan atau konsolidasi. Oke, jadi catatan-catatan pembelian perusahaan afiliasi dari investasi secara obligasi jika dimiliki oleh entitas yang terpisah. Penerbitan catatan perusahaan afiliasi dari obligasi jika obligasi tersebut dipegang oleh entitas yang terpisah. Yang ketiga adalah pernyataan gabungan yang disiapkan untuk menunjukkan posisi keuangan dan operasi jika pembelian telah dilakukan dan membatalkan obligasinya. Keuntungan-keuntungan dan kerugian-kerugian konstruktif dimunculkan dalam laporan laba rugi dari perusahaan gabungan pada tahun di mana saham-saham obligasi dari perusahaan yang bergabung diterima. Hanya kewajiban obligasi, premium dan diskon yang terjadi di luar perusahaan gabungan yang muncul di neraca perusahaan gabungan, dan tidak ada keuntungan-keuntungan atau kerugian-kerugian ketika saham obligasi dari perusahaan yang bergabung diterima atau dari peminjam langsung di antara cabang perusahaan. Obligasi perusahaan induk diperoleh dari anak perusahaan di luar perusahaan gabungan, sama dengan transaksi antar perusahaan. Perusahaan induk itu adalah pokok dari cabang-cabang perusahaan, dan keuntungan serta kerugian konstruktif diserahkan pada perusahaan induk. Pada saat pembelian, anak perusahaan mencatat investasi pada saham-saham obligasi perusahaan induk sesuai dengan jumlah yang dibayarkan, tidak ada masukan lain. Keuntungan-keuntungan dan kerugian-kerugian konstruktif tidak dicatat pada buku induk perusahaan maupun anak perusahaan. Keuntungan-keuntungan dan kerugian-kerugian konstruktif ditampilkan berbeda di antara akun-akun kewajiban obligasi atau pembukuan perusahaan induk dan akun-akun investasi obligasi atau pembukuan perusahaan anak. Oke.
Dalam tahun berikutnya sampai dengan tahun obligasi, porsi dari keuntungan-keuntungan dan kerugian-kerugian tidak diakui setelah diamortisasi premium dan diskon pada pembukaan induk. Perusahaan dan anak perusahaan harus dialokasikan di antara akun investasi dan keuntungan minoritas pada kertas kerja konsolidasi. Mungkin sekian penjelasan dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya yang selanjutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kiki. Saya akan menjelaskan mengenai saham preferen dan saham biasa anak. Saham preferen memiliki sifat diantaranya. Yang pertama, tidak kumulatif dan tidak berpartisipasi, di mana klaim kekayaan bersih perusahaan hanya sebatas nominalnya. Yang kedua, kumulatif dan tidak berpartisipasi, di mana klaim atas kekayaan bersih perusahaan hanya sebatas nominalnya dan memiliki hak atas dividen. Yang ketiga, tidak kumulatif dan berpartisipasi penuh. Hak atas dividen hanya apabila perusahaan mengalami laba. Yang keempat, kumulatif dan berpartisipasi penuh, mencangkup kekayaan bersih dan laba. Selanjutnya untuk contoh soalnya, struktur modal anak sebagai berikut. 6% saham preferen, 5.000 lembar saham, satu lembarnya itu Rp10, itu 50.000. Saham biasa 10.000 lembar, Rp10, 100.000. Untuk agio sahamnya 5.000, untuk laba ditahannya 45.000. Jadi total keseluruhannya 200.000. Untuk jawabannya, yang pertama tidak kumulatif dan tidak berpartisipasi. Untuk nominal saham di saham preferen 50.000 dan di saham biasa 100.000. Untuk agio sahamnya, untuk saham biasa 5.000, laba ditahannya 45.000. Untuk contoh kasusnya, struktur modal anak adalah sebagai berikut. 6% saham preference, 5.000 lembar, Rp10 per lembar, 50.000. Saham biasa 10.000 lembar, Rp10 per lembar, jadi 100.000. Untuk agio saham biasa 5.000, laba yang ditahan 45.000. Untuk jawabannya, yang pertama tidak kumulatif dan tidak berpartisipasi. Untuk nominal saham preference 50.000, untuk nominal saham biasa 100.000, agio saham biasa 5.000, laba yang ditahan saham biasa 45.000. Jadi total keseluruhan saham preference 50.000 dan untuk total saham biasa 150.000. Yang kedua, kumulatif dan tidak berpartisipasi. Untuk nominal saham preference 50.000, nominal saham biasa 100.000, agio saham 5.000 untuk saham biasa, dan laba yang ditahan 6% dikali 50.000. Untuk saham preference-nya jadi 3.000 dan saham biasanya jadi 42.000. Lalu total keseluruhan saham preference adalah 53.000 dan saham biasa totalnya 147.000. Yang ketiga, tidak kumulatif dan berpartisipasi penuh. Untuk nominal saham preference 50.000, saham biasa 100.000, agio saham biasa 5.000, laba yang ditahan 5 per 15 dikali 45.000, 10 per 15 dikali 45.000. Jadi total saham preference-nya itu 15.000. Untuk laba yang ditahan saham biasanya itu 30.000. Jadi total keseluruhan saham preference adalah 65.000. Saham biasa totalnya 135.000. Nah, yang keempat, kumulatif berpartisipasi penuh. Untuk nominal saham preference 50.000, nominal saham biasa 100.000, agio saham biasa 5.000, laba yang ditahan 6% dikali 50.000 itu 3.000, dan sisanya 5 per 15 dikali 42.000, 10 per 15 dikali 42.000 itu hasilnya 14.000. Nah, untuk laba yang ditahan untuk saham biasa itu 28.000. Jadi total keseluruhan saham preference adalah 67.000 dan untuk saham biasa totalnya 133.000. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rena Farizi Effendi.
Saya akan menjelaskan tentang dividen saham anak. Apabila saham bonus dibagi oleh perusahaan anak, maka pada perusahaan anak terjadi perubahan posisi modalnya. Namun, dilihat dari perusahaan induk dan para pemegang saham lainnya, pembagian bonus saham ini tidak mempengaruhi proporsi pemilikannya, kecuali terhadap adanya tambahan jumlah lembar saham yang dimilikinya. Contoh soal, induk membeli 400 lembar saham anak dengan kurs 175%. Posisi modal anak adalah sebagai berikut. Modal saham 500 lembar, 100 perak, 50.000. Laba yang ditahan 27.500. Pada tahun tersebut, anak memperoleh laba 12.500 dan membagikan bonus 50% dari modal yang telah beredar. Jawaban dengan metode harga perolehan. Apabila metode harga perolehan dipakai, maka tidak ada penghasilan apapun yang harus diakui dari bonus saham yang dibagikan di lain pihak nilai investasi. Juga tidak berubah meskipun dalam hal ini diterima saham yang sama sebanyak 200 lembar, 50% kali 400 lembar. Hal ini sesuai kenyataan. Di samping tidak ada pengorbanan yang terjadi untuk 200 lembar saham yang diterima kemudian ini, juga tambahan 200 lembar saham yang diterima sekarang dimiliki itu sama sekali tidak mempengaruhi besarnya bagian pemilikan perusahaan induk pada perusahaan anaknya. Oleh sebab itu, tidak ada satu alasan pun untuk menaikkan nilai investasi saham-sahamnya bagi induk. Oleh karena itu, pembagian saham bonus berakibat pengurangan terhadap saldo laba yang ditahan dan kenaikan jumlah modal statuter dari jumlah pada saat terjadi pembelian saham. Maka, apabila setelah terjadi pembagian saham bonus ini, disusun neraca konsolidasi. Eliminasi hak-hak pemilikan dari perusahaan induk diatur sebagai berikut. Eliminasi terhadap modal saham. Dipakai titik tolak dari posisi terakhir setelah pembagian bonus saham sebesar persentase kepemilikannya. Eliminasi terhadap saldo laba yang ditahan bertitik tolak dari saldo laba yang ditahan pada saat atau tanggal terjadinya pembelian saham dikurangi dengan jumlah yang dikapitalisasi sebagai modal saham statuter. Jawaban dengan metode equity. Apabila metode equity dipakai, maka rekening investasi saham perusahaan anak harus didebit sebesar 10.000, 80% kali 12.500 sebagai pengakuan terhadap bagian atas laba yang diperoleh anak dengan rekening lawan kredit pada rugi laba anak, laba yang ditahan. Penerimaan 200 lembar saham bonus hanya dicatat dalam bentuk memo, dan dengan demikian sekarang dimiliki 600 lembar dari 750 lembar saham-saham anak yang beredar. Dalam hal ini juga berlaku argumentasi yang sama pada metode harga perolehan untuk tidak menaikkan nilai investasi saham bagi induk berhubung bonus saham yang diterima. Sebaliknya, penurunan saldo laba yang ditahan pada anak juga tidak perlu diikuti dengan mengurangi nilai investasi saham induk karena penurunan saldo laba yang ditahan tersebut diimbangi dengan kenaikan saldo modal saham dengan jumlah yang sama. Oleh sebab itu, rekening nilai investasi saham pada anak dalam hubungannya dengan bonus saham yang dibagikan berkurangnya kekayaan bersih PT anak. Dengan demikian, apabila setelah terjadi pembagian bonus saham, kemudian disusun neraca konsolidasi, eliminasi terhadap hak-hak kepemilikan pada perusahaan anak di dalam daftar lajur dilakukan seperti biasa dalam metode equity, yaitu bertitik tolak pada posisi keuangan perusahaan anak pada saat neraca konsolidasi disusun.